lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwa ni sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Di masa pandemi dan tatanan normal yang baru, pemerintah sudah mencanangkan pilkada serentak seluruh Indonesia. Nah, dari pendapat dari Dinas Kesehatan sendiri tentang keamanan masyarakat yang akan datang ke TPS nantinya seperti apa itu? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita berharap adanya pandemi COVID-19 ini tidak menghambat kesuksesan pelaksanaan pemilihan serentak yang insya Allah dilaksanakan di tanggal 9 Desember tahun 2020. Kita berharap juga kepada masyarakat dan KPU selaku Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan kegiatan pemilihan serentak itu benar-benar menerapkan protokol-protokol kesehatan yang harus diterapkan di setiap TPS misalnya. Saran kami yang pertama tentunya setiap pemilih tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut menuju ke TPS. Yang diharapkan beliau tetap punya orang-orang tersebut, masyarakat kita yang masuk dalam daftar wajib pilih itu tetap punya semangat untuk menuju ke TPS dalam rangka menyalurkan hak suaranya. Tetapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker, ya, tetap jaga jarak dan melaksanakan kegiatan cuci tangan. Tidak perlu kemudian membangun komunikasi dengan orang lain yang terlalu intensif. Saya kira seperti itu. Jadi tujuan kita ke sana itu adalah menyalurkan hak suara kita, melakukan pencoblosan. Buat KPU saya kira kami sudah beberapa kali rapat dengan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan pemilihan serentak yang dibingkai dalam proses protokol kesehatan. Itu KPU sudah berharap, nanti kami juga berharap bahwa semua petugas baik yang akan bertugas di kecamatan, PPK maupun PPS itu panitia pemungutan suara itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Beberapa saran kami itu misalnya yang pertama, seluruh petugas yang bertugas di TPS itu tidak hanya dilengkapi oleh masker, tapi kalau boleh dilengkapi dengan pelindung wajah, face shield, ya, face shieldnya itu karena mereka dalam durasi misalnya 6 sampai 9 jam ke depan itu kemungkinan akan terus berada dalam kerumunan orang begitu. Yang kedua, sering-seringlah mencuci tangan, ya, karena dalam kegiatan berinteraksi, menyerahkan kartu suara, melakukan perhitungan suara, melakukan bimbingan terhadap masyarakat yang akan melakukan pencoblosan, kemungkinan peluang-peluang terjadi kontak dengan orang lain. Nah, itu makanya diharapkan semua petugas itu bisa mengantongi hand sanitizer. Jadi cairan pembersih tangan dalam bentuk cairan yang mengandung alkohol, sehingga petugas ini bisa kemudian sesering mungkin membasuh tangannya dengan desinfektan atau cairan hand sanitizer. Yang ketiga, terkait dengan penggunaan alat bantu dalam kegiatan pencoblosan. Kalau dulu kita sering, ya, menggunakan alat bantu paku. Ya. Kami menyarankan dan alhamdulillah ini sudah memang menjadi perencanaan dari KPU mulai dari pusat sampai ke daerah mungkin, bahwa ke depan itu tidak lagi menggunakan paku. Menggunakan alat yang sekali pakai langsung bisa dibuang. Misalnya ada tusuk sate atau tusuk gigi misalnya yang disiapkan oleh KPU. Jadi para pemilih itu, masyarakat yang akan mencoblos kertas suara itu dibekali masing-masing dengan satu. Setelah mencoblos disiapkan tempat sampah, itu tempat dia
membuang alat pencoblosan tadi, tusuk gigi atau tusuk sate tadi. Nah, yang ketiga, kami menyarankan juga supaya mungkin bisa lebih protektif, mungkin di meja-meja petugas itu dipasangkan semacam plastik tirai plastik yang itu juga bisa melindungi petugas. Kami berharap tentunya petugas kita itu bertugas dalam kondisi yang baik, tidak kemudian malah menjadi korban terpapar. Karena sampai hari ini saya ingin sampaikan bahwa penanganan pandemi COVID ini terus berlangsung dan belum ada kata selesai. Artinya proses berkembangnya wabah virus corona ini masih terus berlangsung, walaupun sekarang dalam skala yang bisa dikendalikan. Cuman tidak ada yang bisa menjamin bahwa virus ini sudah bisa kita tangani secara menyeluruh. Nah, jadi tetap proses-proses pengendalian terhadap kegiatan bermasyarakat atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya kira seperti itu. Pada saat pilkada serentak nanti di TPS, apakah ada petugas kesehatan yang akan di TPS juga nantinya, Pak? Baik, ini sementara kami bicarakan dan persiapkan. Yang jelas, yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa dukungan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan kegiatan pemilihan serentak pada tanggal 9 Desember itu sudah kami jalin bersama KPU sejak 3 atau 4 minggu yang lalu. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan itu sudah dilayani oleh Puskesmas bagi petugas-petugas yang baik yang akan bekerja di desa maupun yang akan bekerja di kecamatan. Selanjutnya dalam waktu dekat kami juga akan melayani pemeriksaan rapid test, direncanakan pemeriksaan rapid test kepada PPDP, petugas-petugas PPDP ya. Nah itu kami sudah persiapkan tenaga kami apabila misalnya KPU meminta untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan rapid, maka teman-teman di Puskesmas insya Allah siap akan melayani mereka. Yang ketiga, terkait dengan petugas yang akan di standby-kan untuk bertugas di TPS, itu sedang kami bicarakan dan rencanakan. Kami harus mengetahui dulu posisi-posisi TPS, dan kalau saya tidak salah ada sekitar 500 TPS yang disiapkan oleh KPU untuk tempat pencoblosan. Berarti paling tidak antara 500 sampai dengan 1000 tenaga kami yang akan kami siapkan untuk mengawal atau menjadi tenaga kesehatan yang standby di TPS. Saya kira pada prinsipnya kami siap untuk melaksanakan itu, tinggal kemudian menunggu secara teknis mekanisme apa yang perlu dilakukan dalam penyiapan tenaga kesehatan yang bertugas di TPS. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Terima kasih banyak, salam sehat buat semuanya.